Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar anak-anak muda Tasik? Ya. Teman-teman yang dirahmati Allah, malam ini saya pengen sharing beberapa kisah. Dan saya mah bukan ulama yang ilmunya dalam, jadi nggak akan bahas tentang fikih. Ada banyak kiai di Tasik yang luar biasa, yang udah sering ngajarin kita tentang fikih, mana yang halal, mana yang haram, dan seterusnya. Malam ini saya pengen sharing aja nih, sharing kisah-kisah tentang orang yang dibela sama Allah. Kisah-kisah orang yang dibela sama Allah. Pernah nggak dibela sama Allah? Pernah nggak dibela sama mantan? Pas lagi reunian jalan nih, ketemuan sama teman-teman, ada dia di situ. Terus ada yang iseng sama kita atau ada yang baper sama kita, dia belain. Lu nggak usah gitu, dia nggak seburuk yang lo sangka. Pernah nggak dibela sama seseorang yang kita pernah sayang? Yang ada di tikung ya. Ini yang ngebelain kita tuh bukan manusia. Dibelain sama orang tua pasti. Dibelain sama guru kadang. Tergantung kita kan ya. Kalau kita baik ya dibelain. Dibelain sama teman, oke, itu karena emang satu komunitas, satu main, satu geng, oke lah. Tapi sekarang yang ngebelain kita Allah, pemilik alam semesta. Yang kalau Allah udah ngebelain kita, tiba-tiba kita jadi selebgram langit. Diposting sama Allah di Instagram langit. Ada tuh hadis postingan gimana Allah nge-mention kita di antara para malaikat. Gimana cara Allah nge-mention? Allah kalau cinta kepada seorang hamba, maka Allah akan bilang kepada malaikat Jibril, Jibril, aku cinta sama Fulan bin Fulan. Pakai @nya. Underscore. Bukan yang akun fake ya, yang beneran. Aku cinta kepada @Fulan underscore bin Fulan. Maka cintailah dia. Akhirnya Jibril langsung nge-like, langsung nge-follow orang itu. Setelah Jibril nge-follow, dia akan nge-repost. Nge-repost berita dari postingan Allah tadi kepada malaikat-malaikat lain. Dia repost, dia bikin grup di Instagramnya atau grup di WA-nya, broadcast. Apa broadcastnya? Malaikat-malaikat, Allah cinta kepada @Fulan underscore bin Fulan. Aku juga mencintainya, maka cintailah dia. Tiba-tiba semua malaikat nge-following dia. Followersnya nambahnya, statistiknya tuh naik drastis. Yang tadinya cuma 1.000-2.000 sekarang 1,3 juta. Baru juga segitu. Di follow sama para malaikat. Kalau yang nge-follow-nya manusia, biasa. Yang luar biasa, yang follow itu adalah istri. Jadi nggak usah banyak-banyak sampai 1,3 juta. Kalau nggak ada istri satu pun buat apa ya? Mending follower 1 istri. Instagram sepi, nggak ada postingan. Karena postingan semua rahasia. Ya. Kalau ada postingan yang masih bisa dipublish, berarti statusnya masih sendiri. Begitu berdua, semua jadi di-lock, nggak bisa masuk lagi karena sudah harus disensor. Nggak ngerti ya? Nikah dulu. Malaikat nge-following dia tuh, tiba-tiba jadi selebgram langit. Udah gitu malaikat juga semuanya pada nge-repost, masing-masing nge-repost kepada siapa? Kepada makhluk yang berada dalam tanggungan atau kerjaan malaikat. Malaikat di laut akan bilang kepada semua ikan, sesungguhnya Allah mencintai Fulan underscore bin Fulan. Jibril juga mencintainya, malaikat juga mencintainya, maka cintailah dia. Sehingga tiba-tiba seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala kecuali jin ataupun syaitan, semuanya akan nge-follow dia dan mendoakan dia dengan doa-doa yang baik. Bahasa sosmednya semuanya bakalan nge-like. Ini orang yang dibela sama Allah. Nah, pengen gak teman-teman jadi orang yang dibela sama Allah? Dibela sama teman kan kita merasa bahagia banget ya. Oh ternyata dia bela gua gitu. Gimana yang ngebelanya? Allah. Ketika kita punya masalah sama seseorang, Allah yang akan ngedukung kita. Kata Allah, aku sama dia deh.
nggak sama kamu. Kita datang ke calon mertua, kita bilang, Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pengen menyampaikan niat baik. Oh ya, ada apa dek? Saya pengen menyempurnakan agama. Gimana? Saya pengen nikah. Oh bagus itu dek, dengan anak bapak. Nah itu kurang bagus dek. Ditolak nih mentah-mentah. Allah yang akan bela kita. Pulang, ya Allah, dia nolak saya. Engkau maha melihat, engkau maha mengetahui. Bolak-balikanlah hatinya. Malam mimpi. Mimpi mau jatuh ke dalam jurang, tiba-tiba ada tangan yang narik dia pas ngelihat wajah kita. Saya lagi senyum gitu. Masya Allah, berarti dia yang menyelamatkan saya nanti di akhirat. Pagi-pagi kepoin, mana nih anak yang kemarin datang, cari. Akhirnya calon mertua sendiri yang datang ngelamar kita, bayangin. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Sama, saya juga belum. Bisa nggak kayak gitu tuh? Ternyata ada orang yang kayak gitu. Allah yang menikahkan dia, bukan mertuanya. Dan mertuanya masih bingung, tapi Allah sudah mantap. Siapa yang kayak gitu? Ali dengan Fatimah. Sebelum Nabi menikahkan Ali dengan Fatimah, Allah sudah menikahkan Ali dengan Fatimah di langit. Itu kata Nabi. Wahai Ali, berbahagialah sebelum aku nikahkan engkau, sesungguhnya Allah dan Allah sudah menikahkan kamu dan Fatimah di langit. Jadi walaupun calon mertua masih bilang enggak, Allah udah bilang iya. Akhirnya enggak ada yang bisa bilang mengatakan tidak. Kun fayakun. Apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Enggak mungkin meleset. Kalau kita baca cerita gimana Ali sama Fatimah, nih sharing cerita pertama. Ali itu sebetulnya ada hati sama Fatimah. Udah lama nih dikecengin ini Fatimah. Dari sejak kecil udah bareng kan, main bareng, petak umpet bareng, pokoknya masak-masakan bareng. Kalau anak kecil zaman dulu kan main jadi apa, suami istri, bapak ibu gitu ya, naik motor-motoran berdua, padahal adik kakak atau sepupuan. Fatimah sama Ali itu sepupuan, dari kecil juga Ali udah ngecengin Fatimah. Cuman kan Ali orang yang terhormat. Setelah dia balik, Fatimah udah balik, udah nggak mau lagi ngeliat-liat. Kalau waktu kecil biasalah anak kecil juga main, Fatimah, Ali gitu. Akhirnya pas udah usia remaja, Ali mulai makin yakin, makin tertarik sama Fatimah. Cuman nggak pede. Siapalah saya, kata Ali. Cuman anak orang miskin yang numpang tinggal di rumah Fatimah. Kan Ali dari kecil tinggalnya di rumah Fatimah, di rumah Khadijah. Sedangkan Khadijah orang kaya. Soalnya Abu Thalib itu miskin, anaknya banyak. Saking banyaknya gak sanggup ngurus, yang paling kecil dikasih kepada Rasul dan Khadijah disuruh rawat. Siapalah saya, kata Ali. Saya cuma numpang di rumah Fatimah, gak selevel lah. Jadi saya gak mau berandai-andai, walaupun hati gak bisa bohong kan. Pengen sih tapi gak berani difikirkan. Saya nggak berani berandai-andai. Kata teman-teman yang segeng sama Ali tuh, yang suka main sama Ali, udah Ali coba dulu, siapa tahu berhasil. Kan kalau kita belum coba belum tahu. Udahlah nggak usah bahas yang kayak gitu lagi, jadi baper kalau bahasa kita mah ya. Lagi mikir Fatimah pengen datang, lagi nabung, lagi usaha gitu biar bisa bayar mahar. Tiba-tiba dapat berita yang bikin hati langsung kayak, yang bikin Ali langsung patah hati gitu. Baper berat. Apa beritanya? Abu Bakar datang melamar Fatimah. Ini berat nih saingannya. Abu Bakar. Udah Isya? Insya Allah nanti kita lanjutkan cerita ini setelah sholat Isya. Kita Isya dulu deh. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman tadi kita sampai di mana? Oh, pernikahan antara Ali sama Fatimah. Judul kajian kita malam nih, orang-orang yang dibela sama Allah. Kisah orang-orang yang dibela sama Allah. Dan kita pengen belajar gimana caranya kita bisa jadi salah satu di antara orang itu. Yang kalau kita lagi punya masalah sama teman, dibela. Yang kalau kita ditolak, Allah yang membela. Bentuk pembelaan Allah, tiba-tiba Allah membolak-balikan hati orang itu. Dan buat Allah membolak-balikan hati itu lebih ringan dari kita membolak-balikan telapak tangan. Ada yang susah bolak-balik telapak tangan? Duh susah nggak ada kan ya? Gampang banget kan?
Segampang itulah, bahkan lebih dari itu buat Allah untuk yuqallibul qulub, membolak-balikan hati. Buat teman-teman ya yang di sebelah selatan masjid, mohon bersabar, jangan memaksa masuk supaya semuanya nyaman. Kan ayatnya berlapang-lapanglah dalam majelis. Jadi berikan tempat untuk orang yang sudah masuk duluan. Mudah-mudahan yang di luar dapat pahala lebih karena bersusah payah untuk datang dan ternyata jauh di mata. Enggak, blunder. Aneh. Oke, lanjut. Lupa Buat Allah membolak-balikan hati itu lebih gampang dari kita ngebolak-balikin tangan kita. Gampang banget nih. Jadi nggak ada yang di mata Allah atau dalam persepsi Allah ada hati yang kayaknya nih susah banget nih dibolak-balik. Jadi kamu mending nggak usah ke situ lagi deh. Saya juga kewalahan ngebolak-balik hati dia. Enggak, mudah. Terus kenapa ada yang dibiarkan, ada yang dibalikan hatinya? Karena ada yang pantas, ada yang tidak pantas. Jika kita sudah punya kepantasan, Allah akan balikan hati kita kepada kebaikan. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Hafal doa itu? Nanti cari di YouTube lah ya. Ya Allah, jadikan kami cinta kepada amal soleh dan jadikan rasa cinta itu indah di dalam hati kami. Jadikan kami benci kepada dosa dan jadikan kami termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Allah bolak-balikan. Gitu juga dengan hati calon mertua. Gimana pun dia ngeblok, nggak boleh masuk lah, gerbangnya digembok segala macam. Cuma gerbang. Mau 1000 lapis gerbang, kalau hatinya dibalikin, hilang semuanya tuh. Gampang banget kan? Buktinya malam ini nih. Allah membolak-balikan hati kita yang tadinya punya macam-macam rencana pada malam minggu, akhirnya Allah balikan hatinya, udah ke Masjid Agung aja deh. Bukan karena saya, bukan karena pemuda hijrah, bukan karena teman-teman panitia, tapi karena Allah mengikat hati kita, mengarahkan hati kita untuk bisa datang ke masjid. Sehingga ribuan anak muda tiba-tiba memakmurkan dan meramaikan majelis ilmu. Kalau di ribuan orang aja bisa Allah bolak-balikan hatinya, apalagi cuma satu orang. Ya, ada berapa ribu sekarang? 15.000? Lebih nih Masjid Agung ini daya tampungnya berapa? 10.000 ya? Sampai keluar. Berarti sekitar 20.000. Ini benar-benar sesuai dengan yang dulu banget saya harapin 2 tahun yang lalu bisa ngalahin Tomorrowland. Minimal DWP lah ya. Bisa ngalahin DWP atau kalau bisa Tomorrowland. Saya pernah kemarin tuh acara taklim di Pekanbaru, An-Nur, yang datang sekitar 25.000 anak muda depan masjid penuh. Malam yang sama ada acara juga di mall, tapi acaranya sepi, yang taklimnya rame. Masya Allah. Habis itu baru ke mall. Tetap aja sama-sama rame. Intinya teman-teman, mudah buat Allah. Sama kayak Allah membolak-balikan hati Nabi Muhammad, mertuanya Ali bin Abi Thalib. Padahal udah yang datang itu kurang keren apa coba? Abu Bakar. Secara fisik terkenal Abu Bakar itu orangnya putih, nggak terlalu gemuk, jadi badannya tuh bagus. Terus orangnya dermawan, akhlaknya paling mulia dan nggak pernah syirik sejak zaman jahiliyah. Di antara sahabat Nabi yang nggak pernah melakukan dosa syirik sejak zaman jahiliyah, Ali dan Abu Bakar. Malah Abu Bakar tuh waktu kecil pernah diajak sama ayahnya untuk nyembah patung. Begitu ayahnya selesai ibadah nyembah patung pergi, itu patung diludahin sama Abu Bakar, dilemparin kotoran sama Abu Bakar. Apa sih lo patung doang masa disembahin? Kalau lo bisa balas gua, coba lo balas, dilemparin. Ternyata nggak balas. Dari kecil juga Abu Bakar itu udah nggak pernah syirik. Orang yang sangat terjaga, hanif. Dan julukannya juga sama dengan julukan Nabi Ibrahim, Siddiq. Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ibrahim Siddiq, Abu Bakar Siddiq, sama nih.
Bahkan Nabi sering membandingkan Abu Bakar sama Ibrahim. Engkau wahai Abu Bakar seperti Ibrahim. Engkau wahai Umar seperti Musa. Ya iyalah Umar ya. Musa kan gak sengaja Noel orang langsung meninggal kan ya. Ngelihat Bani Israel agak ramai gitu lagi mau gelut sama orang Kipti. Karena Musa kasihan kepada Bani Israel yang lemah. Akhirnya dia cuma ditakol dikit lah si orang Kipti ini teh, apaan sih lo meninggal, belum diginiin baru gini doang coba. Jadi kalau dulu ada ultimate fight kayaknya Musa tuh juara bertahan tuh. Nah kalau di zaman Nabi orang kayak Musa, Umar jawara Quraisy. Kalau ada yang macam-macam sama Umar, lo berani sama gua nih, lo lihat nih, nggak ada yang berani sama Umar. Kalau lo pengen istri lo jadi janda, anak lo jadi yatim, lo tunggu gua di belakang gedung itu. Gedung, bukit, nggak ada gedung dulu teh. Nggak ada yang berani nungguin Umar, lancar aja tuh hijrahnya. Artinya Abu Bakar tuh sering dibandingkan kayak Ibrahim. Terus dengan Nabi akrab banget tuh Abu Bakar. Jadi kayak soulmate-an berdua tuh. Belum dapat risalah Islam juga, Nabi itu kalau jalan sama Abu Bakar jalan yuk kemana, ngopi kalau bahasa kita teh, ngopi sama Abu Bakar berdua. Dari zaman sebelum Islam juga Nabi itu dalam tanda petik udah sering ngopinya sama Abu Bakar. Coba enak gak nolak temen ngopi kita? Agak susah kan dia ngajak kemana, gak enak kan nolaknya, ya udah gua datang gitu. Ali ngerasa wah nih yang datang nih saingan berat nih. Pernah bersaing dengan orang kayak gini? Pernah, cuman sering kalah. Gak ada saingan juga masih ditolak ya, apalagi ada saingan. Nah itu mah saya banget bukan teman-teman. Udah biasa ditolak, pada akhirnya diterima juga. Karena saya gak mau menyerah. Datang Abu Bakar, mau ngelamar Fatimah. Ali pas tahu berita itu, ya udahlah berarti pupus harapan. Hashtagnya berhenti aja. Udah gak bisa ngapa-ngapain. Tidak lama kemudian setelah Abu Bakar lama di rumah Nabi terus pulang, Ali merhatiin wajah Abu Bakar, nih wajah diterima atau wajah ditolak nih. Ternyata dapat kabar Abu Bakar ditolak sama Nabi. Yes, kata Ali. Abu Bakar ditolak sama Nabi. Cuman sisi lain, Ali makin gak pede. Kalau Abu Bakar aja ditolak, siapa saya? Bahkan lebih ditolak lagi. Jangan-jangan belum sampai di pintu juga, udah Ali pulang aja deh. Abu Bakar aja ditolak. Yang kurang apa coba? Akhlak luar biasa, agama terbaik, bahkan umat Islam paling baik imannya tuh dan amal solehnya Abu Bakar. Gak ada tandingan lah. Mau ngelihat surganya di akhirat. Orang kaya di dunia dan kaya di akhirat tuh Abu Bakar tuh. Ada orang yang di dunia miskin, di akhirat kaya. Di akhirat miskin, di dunia kaya. Kalau Abu Bakar, dunia akhirat kaya. Surganya Abu Bakar tuh dikelilingin sama Jibril. Jadi Jibril lagi pengen ngukur surganya Abu Bakar. Terbang setahun. Udah setahun terbang itu baru di pinggirnya surga Abu Bakar. Belum sampai ke tengah. Padahal Jibril itu kecepatannya lebih tinggi daripada kecepatan cahaya. Bayangin, udah setahun perjalanan cahaya baru di pinggir surganya Abu Bakar. Belum juga masuk, belum sampai ke alun-alunnya surga Abu Bakar. Baru juga perbatasan coba. Kurang apa Abu Bakar? Ditolak sama Nabi. Duh, makin gak pede, kata Ali. Cuma gak pakai, bukan orang Sunda soalnya. Gak lama kemudian datang lagi. Cowok keren, jawara Mekah, Umar datang. Assalamualaikum. Suaranya agak-agak gitulah. Walaupun susah nirunya, cempreng soalnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam kata Nabi datang. Pas diintip sama Ali, tanya-tanya ke teman-temannya, ada berita apa nih trending topik. Ternyata trending topik di Twitter, Umar melamar Fatimah. Wah rame lagi viral di mana-mana. Makin, aduh saingannya berat-berat gini gak ada yang di bawah saya gitu yang datang biar saya agak-agak pede gitu. Ternyata Umar pulang juga ditolak lagi sama Nabi. Ali yes tapi tuh gimana ya kalau Umar aja ditolak yang paling kuat bisa menjaga Fatimah banget kan. Kalau ada apa-apa Fatimah tenang aja ada gua. Naik motor berdua sama Umar gitu kan zaman kita mah ya. Sengaja gak bawa jas hujan. Kalau udah hujan buka baju kasih ke ceweknya. Gak pakai baju memotoran. Cowok banget lah itu mah ya. Pulang-pulang sampai ke rumah minum antangin. Umar tuh jawarannya. Nabi kan pasti tenang banget ngasih anak ke orang kayak Umar.
Keluar dia singa, di dalam dia kucing Anggora. Maksudnya apa? Dia tuh nggak pernah kasar sama istrinya, walaupun dia keras kepada musuhnya. Kalau dimarahin istrinya, diem aja. Udah selesai dimarahin, udah mah, udah. Ya udah, pergi nyari teman. Ah mau curhat, habis dimarahin istri, pergi ke rumah Nabi. Pas di depan rumah Nabi kedengaran dari dalam, Nabi juga lagi dimarahin istrinya. Nabi juga diem aja. Ini teladan orang-orang soleh. Jadi yang keren tuh bukan yang gampang marahin istri, tapi yang gampang dimarahin istri. Setuju yang di atas? Cowok keren itu bukan yang gampang marahin istri, tapi yang gampang dimarahin istri. Pah, ya mah. Di dalam rumah tuh, ya mah. Di luar, apa lo? Tuh cowok keren tuh. Pas Nabi keluar, ada Umar. Ya Rasulullah, Umar gak mau ngebahas, gak mau komen lah. Daripada komentar di blog kan. Diam aja deh gitu. Udah selesai jalan sama Umar. Umar nanya, ya Rasul saya tadi habis dimarahin istri. Mau ngajak Rasul ngopi, curhat, Nabi juga lagi dimarahin. Kata Nabi, bagaimanapun dialah yang mengurus rumah. Dia yang mengurus aku, keluargaku. Nabi nyebutin kebaikan-kebaikan istri. Gak mau nyebutin, dasar emang perempuan emang kayak gitu ya. Saya tuh Nabi loh, masa Nabi dimarahin? Kamu paham gak sih perasaan aku gitu. Enggak, Nabi nggak ngomong kayak gitu. Nabi cuma membicarakan kebaikan istrinya. Umar yang datang ditolak. Akhirnya Ali udahlah, mau kayak gini mah kayaknya udah nggak mungkin deh. Abu Bakar ditolak, Umar ditolak, berarti ada standar di atas mereka berdua. Yang kaya raya ditolak, yang paling eksis berpengaruh, jawara ditolak. Nah saya nggak punya dua-duanya. Masih kecil soalnya, nanti kalau dia udah dewasa, Ali emang jawara juga tuh. Malah gladiatornya Nabi kan. Ketika orang gak berani menantang seorang musuh, Ali yang berani. Saya Rasulullah, Ali itu. Akhirnya Ali diam-diam aja, udah gak mau ngebahas lagi tentang Fatimah. Udah aja, tutup bab tentang Fatimah. Sekarang yang lain aja deh. Tapi teman-temannya ngegojlokin terus. Ali. Kalau bahasa kita, jomblo gitu. Dibully terus. Ustadz posting bully, teman ngomong gak bully, pokoknya bully nasional aja. Karena dibully-bully terus, akhirnya Ali memberanikan diri, ya udah datang deh bertamu. Pokoknya malam ini diterima, ditolak, walaupun kemungkinan besar ditolak, saya harus datang dulu nih sama Nabi. Beraniin diri, gak usah majang mikir, datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ali masuk. Ada Nabi kan senang banget sama Ali ya, kesayangan Nabi banget lah pokoknya Ali itu. Duduk, ada apa Ali? Enggak, cuma pengen silaturahim. Nggak ngomong apa-apa coba. Cuma pengen silaturahim. Nabi sehat, mau diambil air hangat. Pokoknya gitu-gitu aja. Ali ada apa? Enggak ada apa-apa ya Rasulullah, cuma kangen aja pengen duduk sama Nabi. Kayak gitu aja terus. Lama-lama Nabi kan paham. Dan Allah yang kasih wahyu. Ali, kamu gimana sama Fatimah? Langsung, Fatimah. Kebayang gak sih perasaan kita tuh sama orang yang kita kayak udah ngeklik banget, udah habis-habisan, pokoknya kalau gak dia saya mending gak usah nikah deh. Gitu ya. Kalau nggak dia mending saya jomblo aja seumur hidup. Kalau nggak dia mending saya bunuh diri aja. Udah gitu bunuh dirinya nggak mati lagi kesangkut di tiang listrik. Ali itu udah hatinya tuh udah kena banget sama Fatimah, dan itu karena Allah yang mengikat hati mereka berdua. Pas Nabi bilang gitu, Ali langsung curhat. Ya Rasul, ya saya pengen, tapi saya nggak punya apa-apa. Kata Rasul, kamu punya apa? Saya di rumah tuh cuma punya 3 barang, 1 pedang, 1 onta, 1 baju besi. Gak punya emas, gak punya apapun. Kata Nabi, kalau pedang kamu butuh untuk berperang, onta kamu butuh untuk mengangkut air. Ya udah deh baju besi aja, bawa ke sini baju besinya untuk jadi mahar buat Fatimah. Beneran Rasul baju besi? Itu bajunya besi loh Rasulullah, bukan yang tangan kayak gitu apa cincin. Gak apa-apa kata Rasulullah. Keluar Ali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang-orang pada heboh, langsung muncul lagi trending topik hashtag Ali diterima. Coba, kata Nabi, wahai Ali, bergembiralah, berbahagialah. Sesungguhnya sebelum aku menerima kamu, Allah sudah menikahkan kamu dengan Fatimah di langit. Ini orang yang dibela sama Allah. Apa rahasianya? Oke, cerita kedua. Orang yang dibela sama Allah namanya Hafsah. Siapa Hafsah? Anaknya Umar. Hafsah itu artinya singa betina.
Jadi bapaknya singa jantan, anaknya singa betina, sama-sama luar biasa nih. Hafsah istri Nabi, salah satu di antara istri Nabi yang solehah. Suatu hari, nggak tahu gimana ceritanya, ada masalah antara Nabi dengan Hafsah. Ini nggak dibahas di dalam teks hadis apa masalahnya dan kita nggak usah kepo ya. Pokoknya ada masalah aja antara Nabi dengan Hafsah, sehingga Nabi terpaksa menceraikan Hafsah. Diceraikan Hafsah secara baik-baik, lalu Hafsah disuruh diantar kembali ke rumah orang tuanya kepada Umar bin Khattab. Baru aja Nabi pulang, Allah mengutus Jibril. Jibril datangin Muhammad. Jibril turun mengatakan, ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, rujuklah Hafsah. Sesungguhnya Hafsah adalah istrimu di dunia dan istrimu di surga. Coba bayangin. Nabi nih yang menceraikan Hafsah, tapi Allah dan Jibril ngebelain Hafsah. Berarti Allah ngebelain banget nih cewek. Cewek gimana sih kok dibelain banget sama Allah? Begitu suaminya emosi, tiba-tiba nggak sengaja ngomongin, ya udah kita jalan sendiri-sendiri aja. Allah yang ngasih pertolongan, Allah yang ngebelain si cewek ini. Sehingga Allah mengutus Jibril, langsung turun Jibril buru-buru kepada Nabi Muhammad sebelum masa iddah Hafsah selesai. Lalu Jibril mengatakan, rujuklah Hafsah, sesungguhnya dia istrimu di dunia dan istrimu di surga. Akhirnya Nabi pun merujuk Hafsah. Apakah Hafsah marah-marah kepada Nabi Muhammad? Enggak. Apakah Hafsah mengutus Umar? Kan ayah tuh jawara, udah datengin dong Rasulullah tuh mau carain saya enak aja. Enggak mengandalkan makhluk sama sekali. Hafsah cuma gini, ya Allah, saya yang salah bukan Rasulullah. Tapi saya tidak bisa hidup tanpa Rasulullah. Dia adalah cinta sejati saya. Allah langsung, ya benar Hafsah, udah gua turunin sih. Jibril turun. Jibril turun nih coba. Ya Rasulullah, rujuk Hafsah, dirujuk. Apa rahasia orang cewek sekeren Hafsah sampai dibelain dari langit ketika dia bercerai sama suaminya?